Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Warinanda Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak. Saya bersama teman saya yaitu Bu Mulyani, kemudian Bu Nita Rahmawati. Baik, saya berposisi sebagai supervisor, sedangkan Bu Mulyani sebagai coach dan Bu Nita Rahmawati sebagai coachee. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Bu Liang. Waalaikumsalam Pak Azan. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Azan? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu Lian, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Pak, Oh iya iya iya. Berarti dengan bersama Bu Nita Ramawati ya? benar Pak. Baik, nah Bu Lian, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan nih dulu. Boleh ya, Bu Lian? Boleh Pak. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik nilai coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coachee. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh Pak. Boleh ya, baik ya. Untuk yang pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh saya sebagai coach. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, baik, baik. Jadi, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu ya? Benar Yang Pak. terdiri dari kehadiran penuh atau present ya, Bu ya. Kemudian kedua ada mendengar aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Gitu ya, Bu ya? Benar Pak. Nah, di antara ketiganya, kira-kira nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi, Bu? Yang spesifiknya sih saya ingin mengembangkan kemampuan menjadi pendengar yang aktif, Pak. Kemudian kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti dari 3 tadi ada 2 ya, Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik walaupun tidak mengabaikan lah yang satunya lagi ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa saja sih? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan dia tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Oh, baik, baik, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya, Bu ya, solusi atau permasalahannya. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching ya. Nanti saya amati melakukannya dengan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu ya. Baik, Jadi Pak. dipersilakan. Assalamualaikum Bu Mulyani. Waalaikumsalam, Pak Azan. Assalamualaikum, Bu Nita. Waalaikumsalam. Bu Nita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Nita, tadi saya dengar dari Pak Azan, katanya Bu Nita mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa, Bu Nita? Ya, betul sekali, Ibu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah saya. Iya, Bu, apa itu yang Ibu mau ceritakan? Begini, Bu, saya melihat murid di sekolah saya itu kelihatan bosan.
terutama saat pelajaran di mata pelajaran P5. Setelah saya amati, ternyata guru-guru fasilitator ini tidak melakukan pembelajaran sesuai modul ajar yang telah disusun bersama. Modul ajarnya sudah dibagikan, namun ternyata tidak dibaca oleh beberapa fasilitator. Selain itu, guru juga berfokus pada produk yang dihasilkan, bukan pada prosesnya, sehingga kurang fokus memberikan penilaian dimensi-dimensi yang diharapkan. Begitu ya Bu. Ya, berarti di sekolah Bu Nita ini masih banyak guru fasilitator P5 yang kurang memahami tentang pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Betul Ibu, dengan cara yang masih klasik gitu Ibu, dengan cara yang ceramah, kemudian satu arah gitu. Nah, saya juga bertanya kepada murid-murid saya, bagaimana proses pembelajaran P5 di kelas. Nah, begitu Bu, jawabannya males Bu, kayak bosan gitu. Jadi mereka tuh karena kurang antusias gitu pelajaran P5 ini. Oke, baik Bu. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Begini Bu, saya ingin ada perubahan yang lebih baik di sekolah saya, terutama proses pembelajaran P5. Saya ingin rekan-rekan guru ini ikut aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran P5. Dan juga kalau bisa modul-modul yang sudah dibuat ini bisa diikuti gitu. Sehingga kita bisa mencapai tujuan yang sama. Kemudian saya juga ingin semua guru belajar untuk memahami dimensi-dimensi yang akan menjadi fokus untuk kita bersama. Saya ingin rekan-rekan guru memiliki semangat yang sama untuk sama-sama belajar tentang P5 ini, Bu. Jadi Ibu resah karena teman-teman fasilitator masih belum memahami konsep P5 ya Bu ya. Terus apa yang paling membuat Ibu yakin bahwa memang teman-teman di sekolah Ibu ini belum memahami tentang P5? Begini, Bu, berangkat di pengamatan saya terhadap murid-murid, saat pembelajaran P5 berlangsung itu tidak semangat dan seperti tertekan gitu, Bu. Karena mungkin bosan ya mereka. Setelah saya telusuri, ternyata metode guru ini saat menjadi fasilitator P5 ini masih monoton, Ibu. Kurang berpusat pada murid. Tidak pernah ada ice breaking saya lihat. Atau games, atau hal-hal menyenangkan lainnya lah di kelas. Kalau diskusi pun ini tidak ada waktu batasnya. Di satu sisi guru juga mengeluh karena tidak mengerti tentang P5 dan merasa bahwa P5 ini membebani mereka. Bahkan ada juga guru yang dia protes, Bu, nggak mau ngajar P5 awalnya seperti itu, karena merasa ini bukan mata pelajarannya dia, seperti itu, Ibu. Oh iya, saya paham sih apa yang Ibu rasakan. eh Memang banyak ya yang punya anggapan bahwa ini bukan mapel saya, jadi sulit untuk membawakan atau membelajarkan P5 ini ya Bu Nita ya. Menurut Ibu Nita, apa yang menyebabkan guru-guru fasilitator di sekolah Bu Nita ini kesulitan memahami konsep pembelajaran P5? Menurut saya kurangnya motivasi ya untuk mempelajari hal yang baru atau kurang terbuka dengan perubahan-perubahan yang ada. Atau bisa jadi juga kurang persiapan bahan ajar yang hendak diajarkan. Walaupun sudah ada beberapa sih kawan-kawan yang berusaha untuk dapat mengikuti dan memahami pembelajaran P5 ini dan memanfaatkan medianya dengan baik, tapi belum semuanya. Oke, oke. Menurut Bu Nita, apa yang membuat rekan-rekan fasilitator di sekolah Bu Nita kurang termotivasi untuk mempelajari pelajaran P5? Sebenarnya rekan-rekan saya ini masih mau sih Bu untuk belajar sama-sama, tapi mungkin kesulitan untuk belajar secara mandiri. Selain itu juga waktunya.
Nah, ini mereka kesulitan untuk mencuri-curi waktu atau menjadwalkan secara bersama-sama untuk bertemu, belajar itu tuh sulit sekali bagi mereka karena jadwal masing-masing kawan-kawan ini sudah sangat padat, Ibu. Iya, berarti rekan-rekan ibu, guru di sekolah ibu sebenarnya mau ya belajar, tapi belajarnya sama-sama gitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk eh, belajar bareng kan agak sulit karena waktunya. Apakah sebelumnya sudah pernah ada upaya untuk belajar bersama dalam memahami konsep P5 yang dilakukan di sekolah Ibu? Karena kan seperti yang tadi Ibu bilang, sebenarnya rekan-rekan guru di sekolah Ibu tuh mau belajar, tapi kalau belajar mandiri tuh agak kurang ya Bu ya. Pengennya tuh kalau belajar sama-sama baru ya adalah gitu kan. Tapi selama ini kondisi di sekolah Ibu bagaimana? Apakah sebelumnya pernah ada upaya gitu untuk apa nih? Untuk apa sih memberi wawasan tentang P5 ini? Sebenarnya sudah ada sih, Bu, tapi waktunya tuh hanya sebentar dan sedikit sekali yang bisa dibahas itu. Nah, rekan-rekan saya ini sebenarnya juga masih bingung ya Hmm. ketika sudah terjun langsung, kemudian baru banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah melakukan pembelajarannya. Nah, tapi tidak ada waktu lagi untuk bertemu kembali seperti itu. Mereka juga masih bingung nih dengan paradigmanya seperti apa. Iya. eh Kalau saya lihat Ibu Nita ini sangat apa ya, sangat peduli gitu dengan teman-teman semuanya, apalagi berlangsungnya pembelajaran P5 di sekolah Ibu itu bagus sekali, Bu. Jadi Ibu saya lihat pengen ada merasa tanggung jawab untuk membenahi ini gitu ya, Bu ya. Kalau begitu, adakah langkah-langkah yang kemungkinan akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah Ibu agar dapat memahami paradigma pembelajaran P5 ini seperti apa gitu? Hmm, Mungkin begini, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahannya dari permasalahan-permasalahan itu semua sama rekan-rekan yang mungkin juga di antara mereka ingin adanya perubahan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran P5 ini. Kemudian saya akan melakukan adanya pendampingan atau mentoring atau saya akan memberi atau meluangkan menjadwalkan kembali guru-guru yang terlibat untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin seperti itu, Ibu. Mentoring ya, Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang mungkin Ibu pikirkan untuk dilakukan agar dapat adakan perubahan untuk rekan-rekan? Soalnya seperti yang Ibu katakan bahwa sekolah Ibu kan guru-gurunya padat, jadwalnya tidak ada waktu, mungkin terkait masalah waktu begitu Bu, apakah ada strategi lain mungkin? Iya, Ibu. Jadi saya juga terpikir itu untuk menjadwalkan untuk dilaksanakan. Jadi untuk bisa memanfaatkan jam dari komunitas belajar yang ada di sekolah, untuk membahas Merdeka Belajar dan sekaligus membagikan berbagai praktik baik dalam pembelajaran P5 itu. Oh, baik Ibu. Jadi kan tadi ada mentoring ya Bu ya, ada workshop, terus kombel, berbagi praktik baik. Kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk saat ini yang paling nyaman dilakukan, yang paling memungkinkan itu strategi yang mana Ibu? Kayaknya saya lebih memilih ke berbagi praktik baik di waktu pulang sekolah gitu, Ibu. Saya ingin semua guru ikut andil berbagi idenya atau mengutarakan idenya dan berbagi praktik baiknya saat menjadi fasilitator, khususnya pada pembelajaran P5. Kemudian saya juga ingin ada seminar yang mendatangkan narasumber dari luar agar wawasan guru ketika belajar ini lebih banyak, begitu Ibu. Bagus sekali itu Bu idenya.
Soalnya kan kita tahu tadi terkait masalah waktu dan lain sebagainya, tadi yang Ibu katakan idenya menurut saya bisa ini dilakukan. Seminar dan juga berbagi praktik praktik baik ya Bu ya. Bagus itu Bu. Kira-kira siapa yang ada nggak yang bisa bantu Ibu gitu untuk menjalankan rencana ini? Saya terpikir untuk meminta dari tim kurikulum atau Pokja kurikulum untuk menyusun jadwal dan arahan resmi agar rekan-rekan guru mau menyempatkan diri mengikuti kombel dan seminar ini. Saya juga akan meminta bantuan teman-teman guru yang sefrekuensi dengan saya untuk membantu secara teknis, seperti menyiapkan ruangan, fasilitas, dan media yang untuk menyampaikan praktik baik tersebut. Wah, keren Bu, keren sih. Berarti nantinya Ibu Nita akan mengadakan kolaborasi ya di sekolah dengan rekan-rekan guru dan teman-teman guru yang sefrekuensi. Oke, jadi saya bisa bayangkan sih bahwa nanti sedikit demi sedikit pasti teman-teman guru di sekolah Ibu akan lebih termotivasi untuk mempelajari hal baru. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, Ya, amin. kita kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang masalah pembelajaran P5 ini dan juga tentang keresahan Ibu tadi. Gimana perasaan Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah menemukan jalan keluar dari masalah ini? Iya, Bu. Sedikit gambaran ya, Bu ya. Gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian pembelajaran P5 dan menjadi fasilitator yang mungkin yang nanti itu dengan cara berbagi praktik baik itu ya Bu ya. Karena untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara kombel gitu. Wah, saya nggak sabar sih nunggu cerita-cerita lagi dari Bu Nita. Setelah nanti berbagi praktik baik ya, Bu. Nanti Ibu kalau ada waktu lagi bisa ceritakan lagi hasilnya gimana gitu. Ya, Bu ya. Oke, mungkin kita Iya, cukupkan terima dulu kasih. sampai di sini percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu Lian, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya. Udah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Terus membantu saya untuk menemukan solusi bersama ya Ibu ya. Sama-sama, Bu. Semoga kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lia. Iya, Pak. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak. Sudah berjalan cukup lancar. Ya, baik Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan lah ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Mulyani. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching. Saya sudah melakukan coachingnya dengan alur Tirta, Pak. Yaitu tadi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti Ibu Mulyani sudah berhasil ya Bu ya? Insya Allah, Pak. Amin. Iya. Ya, saya sudah berhasil melakukan coaching. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan yang tadi, saya masih juga ada beberapa catatan ya Bu ya. Bu Lian tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Lian juga sudah mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Lian sudah berhasil tadi untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik.
Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah ada present ya Bu ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya Bu ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching-coaching berikutnya, Bu. Oh ya, satu lagi, Bu. Boleh, Bu, untuk ke depan ada pertanyaannya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam itu memahami tentang alur tirta, Pak. Jadi untuk supaya saya ke depannya lebih mudah melakukan coaching dan bisa jadi lebih baik lagi melakukan coachingnya. Baik, baik, baik. Luar biasa ya, Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur kita supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan coaching dengan alur cerita. Saya akhiri ya Bu ya, sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.